Dalam kehidupan organisasi publik, kita sering melihat perbedaan perilaku kerja antar pegawai. Ada pegawai yang sangat disiplin dan bersemangat, ada yang bekerja sekedar memenuhi kewajiban, dan ada pula yang sulit beradaptasi dengan perubahan. Perbedaan ini tidak selalu disebabkan oleh aturan organisasi atau gaya kepemimpinan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor individu yang melekat pada setiap pegawai. Nah, pada video kali ini kita akan membahas faktor-faktor individu yang mempengaruhi perilaku kerja, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berperan penting dalam efektivitas organisasi publik, terutama dalam konteks perubahan dan restrukturisasi organisasi. Yang pertama, ada kemampuan dan keterampilan. Nah, faktor pertama adalah kemampuan dan keterampilan. Kemampuan merujuk pada potensi dasar yang dimiliki oleh seseorang, baik kemampuan fisik maupun intelektual. Sementara itu, keterampilan merupakan hasil dari proses belajar, pelatihan, dan pengalaman kerja. Dalam organisasi publik, pegawai dengan kemampuan analitis yang baik akan lebih mudah memahami kebijakan. Sedangkan pegawai dengan keterampilan teknis yang memadai akan lebih efektif dalam menjalankan tugas operasional. Jika kemampuan dan keterampilan tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, maka perilaku kerja yang muncul cenderung tidak optimal, seperti kesalahan kerja atau rendahnya produktivitas. Faktor kedua adalah kepribadian. Kepribadian merupakan kumpulan karakteristik psikologis yang relatif stabil dan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Di lingkungan kerja, kepribadian mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan rekan kerja, menghadapi tekanan, serta merespon konflik dan perubahan. Misalnya, individu yang ekstrovert cenderung mudah berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Sedangkan individu introvert biasanya lebih nyaman bekerja secara mandiri dan fokus pada tugas tertentu. Faktor yang ketiga adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang menyebabkan seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kerja, motivasi menentukan seberapa keras seseorang bekerja, seberapa konsisten kinerjanya, dan seberapa besar komitmennya dalam berorganisasi. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi, baik karena kepuasan pribadi maupun penghargaan dari organisasi, akan menunjukkan perilaku kerja yang positif, seperti disiplin, tanggung jawab, dan inisiatif. Sebaliknya, motivasi yang rendah seringkali berdampak pada perilaku kerja yang pasif dan kurang produktif. Faktor yang keempat adalah sikap. Sikap adalah kecenderungan individu untuk merespon suatu objek, situasi, atau orang secara positif atau negatif, serta terbentuk dari pengalaman, nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu. Dalam organisasi publik, sikap pegawai terhadap pekerjaan, pimpinan, dan institusi sangat mempengaruhi kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Pegawai dengan sikap positif cenderung menerima kebijakan baru dengan lebih terbuka, sementara sikap negatif dapat memunculkan resistensi terhadap perubahan. Faktor yang kelima, persepsi. Persepsi merupakan proses ketika individu menafsirkan dan memberi makna terhadap informasi yang diterima dari lingkungan. Persepsi sangat subjektif, sehingga satu situasi yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda. Dalam dunia kerja, persepsi mempengaruhi cara pegawai memahami kebijakan, menilai keadilan pimpinan, dan menafsirkan perilaku organisasi. Persepsi yang keliru dapat menimbulkan konflik dan perilaku kerja yang negatif, meskipun secara objektif kebijakan organisasi sudah dirancang dengan baik. Faktor yang keenam adalah proses belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman dan pelatihan. Dalam organisasi publik, proses belajar tidak hanya terjadi melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman kerja sehari-hari. Melalui proses belajar, pegawai dapat meningkatkan kompetensi, menyesuaikan diri dengan teknologi baru, serta memahami budaya organisasi. Oleh karena itu, perilaku kerja seseorang dapat berubah seiring dengan proses belajar yang dialaminya. Faktor yang ketujuh, karakteristik demografis. Karakteristik demografis seperti usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan latar belakang sosial juga mempengaruhi perilaku kerja individu. Sebagai contoh,
Pegawai dengan masa kerja panjang mungkin memiliki pengalaman yang luas, tetapi bisa saja kurang fleksibel terhadap perubahan. Sebaliknya, pegawai yang lebih muda biasanya lebih adaptif terhadap teknologi, namun masih membutuhkan bimbingan dalam pengambilan keputusan. Perbedaan ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam organisasi. Faktor yang kedelapan adalah kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial individu. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan pegawai bekerja secara optimal. Sedangkan gangguan kesehatan dapat menurunkan kinerja dan mempengaruhi perilaku kerja. Dalam organisasi publik yang menuntut pelayanan berkelanjutan, kesehatan mental menjadi isu penting, terutama terkait stres kerja dan beban tugas. Pegawai yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih fokus, produktif, dan mampu bekerja sama dengan baik. Faktor ke-9, emosi. Emosi adalah reaksi psikologis terhadap situasi atau peristiwa tertentu. Emosi positif seperti antusiasme dan rasa bangga dapat meningkatkan semangat kerja dan kreativitas. Sebaliknya, emosi negatif seperti marah, kecewa, atau cemas dapat menurunkan kualitas kerja dan memicu konflik di lingkungan organisasi. Faktor ke-10, nilai dan etika. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam bertindak. Sedangkan etika adalah aturan moral yang mengarahkan perilaku agar sesuai dengan norma sosial dan profesional. Dalam organisasi publik, nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sangat menentukan perilaku kerja pegawai. Nilai dan etika yang kuat akan mendorong perilaku kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, sebagai kesimpulan, perilaku kerja individu dalam organisasi publik tidak muncul secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor individu seperti kemampuan, kepribadian, motivasi, sikap, persepsi, proses belajar, karakteristik demografis, kesehatan, emosi, serta nilai dan etika. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dan mendukung keberhasilan restrukturisasi organisasi publik. Dengan mengelola faktor individu secara tepat, organisasi publik dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya Septiani Putri, NIM 202321020001. Sekian, pamit undur diri. Wassalamualaikum.